Oke, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Seperti didengar tadi ya, saya mungkin dikasih talenta Tuhan bahwa memuji sehingga itu bisa menjadi saluran berkat. Memang tujuan hidup kita itu adalah bermanfaat bagi Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa dapat menjadi saluran berkat, yaitu melalui talenta yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu sebagai tim pemuji. Terima kasih Tuhan. Baik, pada malam hari ini berdasarkan sebagai istilahnya pemuji, jadi kita akan bicara mengenai tetap mengenai kerajaan Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, struktur Allah, dan Allah sebagai penguasa langit dan bumi serta isinya. Ada hukum yang berlaku dan sebagainya. Percaya dan bertobat. Dinyatakan dalam iman rasuli kita bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, wafat dan dimakamkan. Yang pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Itulah iman, kepercayaan kita, dasar dari segala yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita selama ini. Sudut pandang dan pikiran, suasana hati, kedewasaan rohani sangat berperan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Nasrani. Jadi kalau kita masih bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tahu bahwa Allah merancang dunia, kerajaan Allah, kerajaan sorga, dapat kita baca salah satu dari rancangan Allah dengan sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada kepadaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Hal kerajaan Allah, menurut sudut pandang saya lebih baik kita membaca dari firman Tuhan sebagai yang tertera ini sebagai berikut. Di Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukti nyata bahwa memang kita harus dilahirkan kembali. Terus di Lukas 17, 20-21 mengatakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang. Apa? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah akan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan. Jangan lagi tugas. Lihat, dia ada di sini, dia ada di situ, di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, kerajaan Allah tuh di antara kita. Kerajaan Allah tidak berbentuk seperti kerajaan ya United Kingdom misalnya. Bukan. Di Markus 10 ayat 15 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, saya rasa sudah bisa mencerna sendiri apa yang itu dimaksud. Tentu kita dapat lebih mengenal, mengerti dan percaya akan kerajaan Allah. Kita dalam kondisi kita sebagai orang percaya sudah harus lahir baru. Ini pun disokong dengan firman yang mengatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepada kamu, kamu harus dilahirkan kembali, di Yohanes 3 ayat 7. Dan juga supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Jadi sebelum Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan sudah punya rencana atau visi yang spesifik.
Dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menyampaikan rencana dan visinya untuk manusia, Pak, untuk manusia. Baru kemudian di ayat 27, manusia itu diciptakan. Di ayat 28, Tuhan memberkati manusia ciptaannya untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan bagi mereka. Di Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa. Meskipun manusia gagal karena kejatuhan dalam dosa, tapi Tuhan berjanji di Kejadian 3 mengatakan bahwa Dia akan memberikan Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan manusia. Kita ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita telah menerima restorasi visi dan rencananya dalam setiap dari kita. Inilah narasi keseluruhan atau overall naratif dari Alkitab. Allah menciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa, lalu penebusan, restorasi, dan akan kembali ke Taman Firdaus yang disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Saya harap itu gambaran itu sudah bisa kita dapatkan ya. Kita bicara tentang kalau tentang kerajaan sorga sudah banyak, sudah berapa 2 bulan lebih kita bicara. Dan saya akan menyinggung tentang apakah kebenaran itu. Ini menurut versi saya. Pernah kita berpikir apakah di mana kebenaran itu? Masing-masing pihak kita pasti mendapatkan visi yang berbeda. Pak Heriadi lain, Pak Benny Martin atau Pak Andri, atau ya yang Pak Benny Luci juga lain. Ilustrasinya begini. Pilatus, gubernur Romawi yang menanya Yesus waktu Yesus mau disalibkan dalam persidangan. Dia merasakan ketegangan dan berseru, apakah kebenaran itu? Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia sedang menatap kepada kebenaran yang dihadapannya, yaitu Yesus. Dalam Yohanes 14:6 menyatakan dirinya lah bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada kebenaran apa? Yang kebenaran itu bukan hanya sekedar apa, tetapi siapa kebenaran itu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabda Yesus. Bagaimana Yesus bisa mengklaim dirinya sebagai kebenaran? Di Yohanes 1 ayat 1:22 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, yang keduanya ini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apa artinya? Yesus telah bersama Tuhan sejak semula, dan dia adalah Tuhan. Jadi Yesus lebih dari siapapun atau lebih daripada apapun. Konsisten yang dari awal, so dia adalah awal. Dia ada sejak permulaan. Jadi kebenaran berkaitan dengan pribadi Yesus. Ada hal yang dapat kita ketahui dengan pasti. Kebenaran itu relasional. Artinya, kita tahu apa yang benar berdasarkan hubungan kita sendiri dengan kebenaran itu sendiri. Saya ulangi, artinya kita tahu bahwa apa yang benar berdasarkan hubungan kita dengan sang kebenaran itu sendiri. Kebenaran bukanlah apa yang kita inginkan atau kita rasakan. Kebenaran berakar pada Yesus, di dalam Yesus, dari Yesus. Dan kita bisa mengetahui akan kebenaran itu karena kita mengenal Yesus. Menemukan kebenaran di dalam dunia ini adalah membangun relasi dengan Yesus. Bergaul intim dengan Yesus. Berdoa, berbicara dengan Yesus. Yang mana pada biasanya kita hanya one way communication, yaitu berarti kita memohon apa saja Yesus. Kita kurang mendengarkan suara Yesus. Yang namanya dialog, saya bicara dengan Pak Alex, bukan hanya saya yang bicara, Pak Alex juga bicara, terjadi komunikasi dan timbul satu pengertian.
Itu kira-kiranya yang maksudnya dialog tadi. Setelah memahami bahwa kerajaan Allah dan kebenaran itu bermuara kepada Tuhan Yesus, dapatlah kita sertakan peran pimpinan Roh Kudus dalam kelanjutan kehidupan rohani kita dalam menjalankan keselamatan ini. Kurang lebih 3,5 tahun, murid-murid tinggal bersama, bekerja, bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka menyerahkan hidup dan untuk percaya kepadanya, mengasihinya, berdialog kepada Tuhan Yesus. Kemudian pada akhirnya Yesus akan menyampaikan bahwa ia akan segera mati untuk menggenapi kehendak Allah. Dan Yesus berkata, ia akan pergi kepada Bapa. Dan yang akan datang penolong lain yang tinggal bersama-sama mereka selamanya memberi mereka kuasa untuk bersaksi. Tertulis dalam Yohanes 14:25-26 mengatakan, semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ia akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dia yang akan mengajar kamu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penolong itu sudah datang, yaitu Roh Kudus. Dia tinggal dan berdiam di dalam hati orang-orang yang percaya. Kita ini kepada Yesus Kristus. Lebih tinggi lagi, Roh Kudus tinggal bersama kita selamanya. Roh Kudus datang untuk menuntun orang kepada Kristus. Untuk menuntun kita kepada kebenaran tadi. Untuk menuntun kita kepada kerajaan Allah tadi. Menginsafkan kita akan dosa. Memimpin kita kepada kebenaran. Memberi kita keberanian dan hikmat dan pengertian. Melalui Roh Kudus, karakter dan sifat Yesus, kuasa, kekuatannya dapat kita miliki di kehidupan ini. Sama seperti Petrus, yang dulu ia adalah orang penjala ikan, nelayan, yang emosional, bahkan sempat menyangkal Kristus 3 kali. Kemudian dipenuhi oleh pimpinan Roh Kudus. Ia menjadi seorang pemberani, diurapi dan sebagai rasul berpengaruh besar dalam lahirnya gereja. Lalu pribadi seperti apakah Roh Kudus itu sehingga setiap orang percaya yang dipimpin oleh Kudus dalam hatinya akan mengalami transformasi besar-besaran. Mari kita sharing bahwa ada 4, mungkin sebetulnya lebih, kita bicarakan 4 aja, peran yang dipimpinan Roh Kudus, sesuai tema saya, dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 1, menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus tidak mengkoreksi kita dengan tuduhan-tuduhan yang menakutkan seperti si jahat, yaitu iblis. Dia hanya mengingatkan bahwa kesalahan kita itu akan kalah dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Suaranya membuat seorang yang telah jatuh dalam dosa untuk kembali kepada kasih Bapa yang tak terbatas itu. Seperti apa yang dialami Petrus adalah bukti sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan tetap memulihkan hidup seseorang yang sempurna. Roh Kudus bekerja, mengingatkan Yesus, dan ia mengurapi Petrus untuk melakukan pelayanan dengan penuh kuasa. Jika hari ini Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa kita, itu semata-mata bukan untuk menghukum kita, tapi dia ingin kita kembali kepada kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Yang kedua, memberi pengertian tentang kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan bahwa tetapi bila ia datang Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itu yang dikatakan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi karena itu penting bagi kita untuk setiap orang percaya itu berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus. Agar selalu kita peroleh hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kolose 1 ayat 9 itu mengatakan.
Jadi Roh Kudus rindu berdialog dengan kita, menyatakan kebenaran. Yang ketiga, sumber kekuatan ilahi atas hidup kita. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 mengatakan, selama Tuhan Yesus ada di bumi, rupanya sebagai manusia hidupnya pun bergantung penuh dengan Roh Kudus. Setiap pelayanan mujizat yang ia lakukan kepada orang, Tuhan Yesus sangat bergantung dengan kehendak Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengerjakan kuasa supranatural kepada orang yang percaya kepadanya. Demikian juga Rasul yang mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi sederhana, jika ada Roh Kudus dalam hati kita, apa yang kita doakan sejalan dengan kehendak Roh Kudus, maka siap-siaplah mujizat yang akan Tuhan kerjakan lewat iman kita. Siap-siap kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita minta selalu pimpinan Roh Kudus. Keempat, sumber penghiburan dan sukacita. Letak kekuatan spesial yang dimiliki kita ini tidak dimiliki dunia yang orang-orang dunia, bahwa sukacita, damai, dan sejahtera. Sukacita ini tidak berdasarkan keadaan dan kondisional dari luar. Sukacita, damai, sejahtera ini memancar seperti mata air yang memberikan kesegaran bagi kehidupan kita melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Menguatkan kita menghadapi berbagai percobaan, persoalan, masalah, dan penderitaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa, janji Tuhan. Jaminan inilah yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka jika langkah kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus yang akan mengendalikan seluruh hidup kita, maka kita akan saksikan betapa hidup rohani Kristenan kita akan bertumbuh dan berbuah serta penuh damai sejahtera. Penutup, perjalanan kita di dunia ini penuh dengan hal-hal perjuangan rohani dan duniawi. Namun kabar sukacita besar firman Tuhan yang menyatakan jaminan, yaitu kita yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan penyerahan. Di 2 Korintus 13:13 dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Roh Kudus itu pula yang mentransformasi setiap kelemahan, kekuatan, ketakutan, kekhawatiran, keterbatasan kita menjadi kekuatan, keberanian, kepastian, dan bahkan kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas karena kita semua dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, yaitu Roh Allah yang sangat tidak terbatas. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.